بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kemarin kita telah membaca beberapa tabi'in yang digolongkan kibarut tabi'in, ya, seperti Masruq, ya, Masruq Ibnul Ajda', Al-Hamdani Al-Wadi'i, itu kibarut tabi'in, bahkan digolongkan mukhadramin, mukhadram Masruq Ibnul Ajda'. Kemudian yang digolongkan mukhadram juga Abdurrahman Ibnu Usailah Al-Muradi, yang disebutkan oleh Al-Hafidh, qadimal Madinah ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khamsati ayyam. Berarti kan sezaman dengan Nabi lah, ya. Namun Allah alam apakah dia mukhadram? Kalau di sini tidak disebutkan, ya. Bisa jadi dia datang ke Madinah masuk Islam, tapi Rasul sudah wafat. Kemudian disebutkan di sini beliau datang ke Madinah dalam kondisi di tengah perjalanan Rasul sudah wafat. Qais ibnu Abi Hazim, ya, di situ ditalik nomor 5. Qais ibnu Abi Hazim aslama wa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyubayyi'ahu faqubidon nabiyullah wa Qais fit tariq. Ya, beliau sudah masuk Islam, sudah ingin datang ke Madinah berbaiat, namun di tengah jalan beliau dapat kabar Rasul sudah meninggal. Kemudian kita lanjutkan di keterangan Al-Imam Az-Zahabi ini, wa mursalu Qais ibnu Abi Hazim wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu maksudnya dari kalangan min kibari tabi'in. Fa innal mursal idza saha ila tabi'in kabir. Hadis mursal itu kalau sampai kepada tabi'in yang senior, yang sebagaimana yang sudah kita ketahui, tabi'in terbagi menjadi 3, ya. Ada kibarut tabi'in, ada awsatut tabi'in, ada yang sighar tabi'in. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, mursal idza saha ila tabi'in kabir, ila tabi'i kabir, fahuwa hujjatun inda khalqin minal fuqaha. Di kalangan fuqaha dikatakan hujjah. Jelas? Di sini disebutkan hadza madhhabu Malik fil masyhuri anhu wa fi riwayatin an Ahmad wa bi Hanifah wa jumu' min ashabihim, dan sekelompok dari kalangan ashab Abu Hanifah. Min babil faedah, ikhwan anak kebaca ada faedah wallahu alam bisihhatihi. Keran itu kan bahasa Arabnya Hanafiyah, itu keran air itu bahasa Arabnya Hanafiyah, ya. Itu kalau mobil keran di kalangan orang Arab namanya Hanafiyah. Allah alam ada baca tulisan salah seorang tullabil ilm, salah seorang masyayikh di Yaman. Beliau menyebutkan, tidak menyebutkan nukilan, tapi yuqal, itu kan sabab tasmiyah Hanafiyah bil Hanafiyah. Nah, katanya dulu di zaman dahulu dari kalangan itu udah muncul, tapi bukan bentuknya aja, bukan kayak gini, ya. Maksudnya itu kalau ini kan puter-puteran gitu loh kan. Dulu itu ya cuman pancuran. Nah, dulu dari 4 imam mazhab, mereka 3 mazhab melarang gitu loh, ilal Hanafiyah, menggunakan pancuran. Wallahu alam kebenaran ini tadi, ya, ini kan yurwa. Nah, oleh karena Hanafiyah melarang, sehingga dinamailah keran pancuran ini tadi al Hanafiyah. Wallahu alam bisihhatihi, gitu tadi. Namanya kisah, ya, cuman kadang enggak wallahu alam benar apa tidaknya, kadang istilah yurwa wa yuqal, itu tadi. Wahtaraza ba'du ashabi hadzal qaul fil mursil.
Nah, sebagian ashab qaul yang mengatakan mursal itu hujjah, mereka ihtiros, ya, perlu melakukan ihtiros. Ihtiros itu pembentengan, penjagaan lah bahasa kitanya, untuk selektif fil mursil, pada kondisi si mursil. Apa ketentuannya? Mereka sebutkan untuk kehati-hatian, kewaspadaan, ayyakuna thiqatan, mursilnya harus thiqah, fi riwayah yahtaris fi riwayah an ghairi thiqat, dia adalah mursil yang thiqah, yang memang selektif dalam periwayatan dari seorang perawi yang selain thiqat, ya. Jadi untuk menjaga apa? Menjaga diri dari perawi selain yang thiqat. Jadi al-mursil tabi'in tadi, tabi'in yang thiqat. Untuk apa? Untuk membedakan, untuk menseleksi dari tabi'in yang tidak thiqat. Difahami? Contoh misalkan, Yafin antum tabi'in thiqat, si Wandi tabi'in tapi tidak thiqat, maka dipersyaratkan mursal yang dianggap hujjah oleh fuqaha ini tadi, syarat mursalnya si mursilnya thiqat, tabi'innya thiqat. Kalau seandainya Wandi ini tadi bukan yang thiqat, tidak diterima oleh mereka, gitu loh. Ini al-qaulul awal. Watsani radduhu mutlaqan wa huwa ra'yun li katsirin minal a'immah. Ditolak secara mutlak. Ingat dalam bab hujjah ya, ini dalam bab hujjah ya. Ditolak secara mutlak. Min dzalika riwayah an Ahmad wa hiya al-masyhur anhu kama fi risalah Abi Daud ila ahli Mekkah. Ada syarahnya Syekh Abdul Karim Al-Khudair, sudah dicetak, ya. Jelas? Yang kedua nolak. As-salis, yang ketiga at-tafsil. Wa dzalika idza jama'a syurut allati dzakaraha Syafi'i ihtajja bihi wa illa kana dha'ifan. Ini pertanyaan, ya. Yaufin ini yang baru ditanya. At-tafsil, apabila ya mursalnya tadi mengumpulkan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i, maka dijadikan hujjah. Wa illa kana dha'ifan. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, dhaif. Wa huwa madzhabul jumhur min ba'di Syafi'i. Itu mazhab jumhur setelah Imam Syafi'i. Wa huwal haqq alladzi yanbaghi al-masiru ilaihi. Ya. Unzur tilka syurut ma'a syarhiha fi risalah. Dan muqaddimah Jami' at-Tahsil, ya. Al-Madkhal ila al-Iqlil. Madkhal ila al-Iqlil ini punya Al-Hakim kalau tidak salah, punya Al-Hakim. Apa, Pin? Yang antum ketahui ya saja. Syarat mursal itu dikatakan hujjah inda Syafi'i. Kibarut tabi'in, ya. Satu. Disebutkan di Tadribur Rawi sebenarnya. Yang kedua, ayakunal isnad sahihan ila mursilihi. Dua. Yang ketiga, dikuatkan oleh fatwa al-a'immah. Ya benar. Mereka kalau tidak salah ini berdalil dengan hadis seperti itu mursal, ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'in laham bil laham. Di Tadribur Rawi, antum cek di Tadribur Rawi. Itu mursal. Tapi ada fatwa alimah memang melarang seperti itu. Daging, alam nanti dilihat lagi ya, di merujuk lagi gambarnya. Bukan, singkat daging dengan hewan gitu nah. Hewan hidup dengan daging itu tadi dilarang. Ada unsur goror nantinya. Bai'il lahmi bil hayawan, kalau tidak salah seperti itu lafaz mursalnya. Kemudian ada berapa itu? Kibarut tabi'in, kemudian sahih kepada mursilnya, dikuatkan oleh fatwa a'immah. Seingat anak, tidak ada nas, tidak menyelisih nas yang sahih. Anda ingatnya itu,
Kalau antum punya, bisa buka PDF yang Tadabur Rawi, coba antum bukakan di bagian mursal. Hah? Hah? Tidak menyelisih nas. Nas maksudnya itu hadis yang lebih sahih. Antum bukakan Tadabur Rawi di bab mursal. Ada contohnya malahan. Nggak ada pula di maktabah, nggak punya. Tadabur Rawi itu nggak ada. Itu bagus juga itu, jadi kita perujukan. Ah iya, apa tadi? Iya, dikuatkan dari musnad yang lain ya. Sahih sampai anu. Iya. Iya. Ada contohnya? Seingat anak ada contohnya? Ada contoh enggak? Larangan dari jual beli anba'il lahmi bil hayawan. Dicontohkan enggak situ contoh mursalnya? Hah? Contohnya tadi hadis talbiyah. Talbiyah. Ya sudah, kita lanjut ya. Fa in kana fi ruwati dha'ifun, fa in kana fi ruwat dha'if, kalau perawinya dhaif, ila mithli Ibnul Musayyab, sampai kepada Ibnul Musayyab, dha'ufal hadis min qibali hadzal rajul, maka hadis itu lemah ya, dari arah perawi tersebut. Wa in kana matrukan aw saqiton, wa hanal haditsu wa turihah. Kata Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, kalau perawi-perawinya tadi dhaif, dalam artian kelemahannya pada perawi sampai ke Sa'id Ibn Musayyab, maka hadis tersebut dikatakan dhaif. Dengan sebab apa? Perawi yang lemah tersebut. Namun kalau ternyata hadisnya dinyatakan matruk, perawinya ada perawi yang matruk atau sakit, maka hadis tersebut dikatakan lemah atau matruh gitu loh. Faham maksudnya? Maksudnya gini. Jadi hadis yang mursal ini tadi ya tergantung. Kalau perawinya parah ya dikatakan matruk, kalau perawinya ada yang sakit ya dikatakan dhaif. Seperti itu. Matruh. Kemudian kata Az-Zahabi, wa yujadu fil marasil maudu'at. Nah, pada hadis yang mursal ini juga ada yang maudu'at. Disebutkan di situ di ta'liq, yushiru Allahu alam ila ma dzakaru Ahmad an marasil Ibnu Jurayj fil ilal wa ma'rifat rijal. Qala Abdullah qala Abi. Ba'du hadhil ahadits allati kana yursiluha Ibnu Jurayj maudu'ah.
Sebagian hadis-hadis ini yang dimursalkan oleh Ibnu Jurayj itu maudhu'ah. Wa kana Ibnu Jurayj la yubali min aina ya'khudh. Ya. Yakni qauluhu ukhbirtu wa haddatsa an fulan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab kadza qauluhu Ahmad ibn Hanbal fi marasil Ibnu Jurayj wa qala ba'daha maudhu'ah. Itu contoh mursal yang maudhu'ah. Pada mursalnya Ibnu Jurayj, pada sebagiannya ada yang maudhu'ah. Kemudian kata Az-Zahabi, na'am wa in sahal isnad ila tabi'iyyin mutawassit at-tabaqah kama rasil Mujahid wa Ibrahim wa Sya'bi fahuwa mursalun jayyid la ba'sa bihi wa yaqbaluhu qaumun wa yarudduhu akharun. Nah, kalau mursalnya ke awsatut tabi'in, ya awsatut tabi'in seperti Mujahid siapa ini? Mujahid bin Ibnu Jabr Abul Hajjaj, thiqatun imamun, ya la siyama fi tafsir. Mujahid Ibnu Jabr. Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai, thiqatun yursilu katsiran. Qala Ahmad la ba'sa bi mursalatihi wa idadu marasilihi al-madhkura. Ya. Ya. Contohnya tadi ya. Sa'id bin Musayyab ya. Itu maklumat lama masih nempel. Ya puluhan tahun ya. Masih sekitar, makanya karena anak sering menyampaikan kepada antum semua, ketika antum masih muda itu tadi, rajin-rajinlah membaca. Kakek-kakek kalau lah banyak mas'uliyah tuh tidak lagi, yang jarang. Jujur anak sekarang tuh kadang nak baca tuh harus meluangkan waktunya. Kalau dulu bisa sambil santai cak ini tadi. Jadi harus antum ketika baca diingat. Makanya kalau baca baca tuh jangan ya tergantung si ado memang hobi baca. Jadi kalau baca itu dicerah, diresapi, ditempelkan. Sayang fawaid ditinggalkan. Makanya anda ingat baik-baik nasihatnya Syekh Saleh Al-Syekh, belajar itu ada dua thariqah. Thariqah pertama thariqah talaqi, yang kedua al-qiraah. Selain antum belajar seperti ini, antum imbangi dengan rajin baca. Kemudian Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhaiyah, thiqah. Sya'bi Amir Ibnu Syurahil Abu Umar, thiqatun faqihun fadil wa marasiluhu qawiyah. Nah ini seperti yang qala al-Ijli, mursalu Sya'bi sahih la yursilu ila sahihan. Ini namanya apa? Tansisul a'immah, ya, tansisul a'immah. Qala Ahmad la ba'sa bi mursalatihi wa kemudian wa Sya'bi fa huwa mursalun jayyid la ba'sa bihi yaqbaluhu qaumun wa yarudduhu akharun. Diterima oleh suatu kaum, sebagian ulama ada yang menerima, sebagian lagi ada yang menolak. Itu ada faedah ikhwan. Afada Al-Hafidz Ibnu Rajab bi anna fi kalami Tirmidzi fil ilal al-kabir, ilal saghir. Tirmidzi punya dua ilal saghir itu yang kaidah-kaidah ilmu ilal. Ma yaqtadi tad'if mursal Sya'bi li'annahu kadzibun, itu kedustaan. Al-Ju'fi thumma rawa anhu, kedustaan, atau li'annahu kadzibul Ju'fi, kedustaannya Al-Ju'fi, thumma rawa anhu was-shawab ma qarra al-muallif min quwwatiha wallahu a'lam. Intinya ada keterangan dari kalamnya At-Tirmidzi mengandung konsekuensi melemahkan mursalnya Sya'bi. Namun yang lebih tepat apa yang disebutkan oleh Az-Zahabi, bahwasanya mursalnya Sya'bi mursalun jayyid. Wahya awha al-marasil indahum mursalul hasan. Nah, sedangkan mursal yang paling parah itu mursal hasan. Al-Hasan Ibnu Abil Hasan, Al-Basri,
ikhtalafa al-ulama fi marasilihi walladhi dhahara li ba'da nuqulat katsira dzakartuha fil maniyya wal amal fi bayani syar'il ilal anna marasilahu qawiyah. Itu kesimpulannya. Mursalnya juga kuat ya. Wallahu alam. Ini kan ijtihad beliau Syekh Ali Ar-Razi, bahas seorang yang bahis ya. Antum lihat sendiri apakah memang mengarah seperti itu, nantinya dilihat. Wa min dzalik, dan yang paling parah mursaluz Zuhri. Mursaluz Zuhri. Di situ disebutkan Muhammad ibnu Muslim. Mursaluz Zuhri kal mu'dhal. Kata Az-Zahabi. Li'annahu yakunu qad asqata minhu isnan. Terkadang gugurnya berapa? 2. Wala yasugu an nadhunna bihi annahu asqata sahabi. Faqat. Kita tidak bisa berprasangka bahwasanya yang digugurkan sahabat. Walau kana indahu sahabi la awdahahu. Kalau sahabi pasti dijelaskan. Walamma ajaza an waslihi. Walau annahu yaqul an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man adda mursal az-Zuhri ka mursal Sa'id ibn Sayyab wa Urwa ibn Zubair wa nahwiya fa innahu lam yadri ma yaqul. Na'am, mursaluhu ka mursal Qatadah wa nahwihi. Kata mu'allik ini, ya, mursal Zuhri itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi, ya, kata beliau, siapa yang menggolongkan, ya, kata Az-Zahabi, siapa yang menggolongkan mursal Zuhri ini seperti mursal Sa'id bin Musayyab atau Urwa bin Zubair, ini orang yang tidak faham terhadap apa yang dia ucapkan, ya. Namun kalau digolongkan seperti mursal Qatadah, ya. Kemudian Abu Hatim mengatakan hadatsana Ahmad ibnu Abi Syurai sami'tu Syafi'i yaqul irsaluz Zuhri laisa bi syai'in. Li'anna najiduhu yarwi an Sulaiman ibni Arqam. Kata Imam Syafi'i apa? Mursal Zuhri laisa bi syai'. Tidak teranggap sama sekali. Karena kan kita mendapati dia meriwayatkan dari Sulaiman bin Arqam. Wa Qatadah, mursal Qatadah ibnu Di'amah Abul Khattab As-Sadusi, thiqatun imamun hafidun yudallis, ihtamal al-a'immah an anatahu. Qatadah sehingga anak ya lupa. Kafaitukum antadlisi salasah. Syu'bah. Sehingga anak seperti itu. Dia mengatakan kafaitukum antadlisi salasah. Di antaranya Qatadah. Dicek lagi ya. Anak samar-samar. Ya. Kafaitukum antadlisi salasah, di antaranya Syu'bah. Coba cek, benar enggak? Namanya Al-Hafidz Khawwan. Benar ucapan Syu'bah? Kafaitukum antadlisi salasah. Salah satu 3 orang, di antaranya Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi. Benar enggak Syu'bah ucapannya? Benar. Siapa aja 3 orang itu? Disebutkan enggak? Kafaitukum antadlisi salasah, di antaranya Qatadah. Al-Amash. Itu tadi. Syu'bah yang ucap ya. Ya, maksudnya itu tadi. Antum contoh. Bisa antum tambahkan di ta'liq itu ya. Wahtamal al-a'immah an anatahu. Bisa antum minhum Syu'bah. Antum tadi. Kama qala Syu'bah kafaitukum antadlisi salasah Qatadah, Sya'bi wa Abu Ishaq As-Sabi'i. Sabaqa an dzakara dzalika qaul Az-Zahabi fihi. Ya. Kemudian Humaid At-Tawil. Namanya adalah Humaid ibnu Abi Humaid. Humaid ibnu Abi Humaid. Ukhtulifa fi ismi abi.
Wa ashharu ma qila fi, siapa nama bapaknya? Tayrawih. Mungkin gitu bapak, nama bapaknya. Wa huwa thiqatun wa laisa lahu mursalun fil ummahatis, ya. Min sigharit tabi'in, ya. Ana ulangi, wa Qatadah wa Humaid at-Tawil min sigharit tabi'in, yaitu dari sighar tabi'in. Kemudian wa ghalibul muhaqqiqin ya'udduna mursalat haula mu'dalat wa munqati'an, ya, munqati'at. Mayoritas muhaqqiqin mereka menganggap mursalnya mereka ini tadi mu'dalat, munqati'at. Fa inna ghalib riwayat haula an tabi'in kabir an sahabiyyin fadhan bi mursilihi annahu asqata min isnadi itsnain. Karena kenapa dikatakan mursal tabi'in tadi ditolak? Alasannya apa? Yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ini tadi. Karena ghalib dhon, ya, riwayat mereka itu tersebut, ya, adalah meriwayatkan dari tabi'in kabir kemudian dari sahabi, sehingga yang digugurkan tadi ada 2 orang. Karena jauhnya mereka dengan sahabi. Beda dengan mursalnya kibarut tabi'in. Ketika mursalnya kibarut tabi'in kan dia dikatakan kibarut tabi'in kan aksar riwayatnya dari sahabi. Makanya mereka para ulama masih ada ihtimal, masih diangkat. Namun mereka masih tidak menerima secara mutlak, ya. Makanya kalau fuqaha tadi mengatakan menerima secara mutlak, ya, sebagian tadi kan ada yang menerima secara mutlak yang disebutkan oleh Az-Zahabi, fahuwa hujjatun min anda khalqin minal fuqaha, ya, secara akal-akalan mungkin masuk akal saja, karena tabi'un kabir itu rata-rata ngambil dari sahabat. Ketika dia mengatakan qala Rasulullah SAW, kemungkinan besar dhannul ghalib yang digugurkan adalah sahabi. Namun para ulama dalam hal ini tetap ada ilmu kehati-hatian, tidak langsung diterima secara mutlak. Makanya Imam Syafi'i memberikan syarat, kalau mau menerimanya harus dikuatkan dengan ini, dikuatkan dengan jalan yang musnad, ya nak, kalau salah tadi, ya, dikuatkan dengan jalan yang musnad, terus dikuatkan fatwa. Berarti ini tadi seperti yang contoh Nabi SAW an bai'il lahmi bil hayawan, ya, ada fatwa aimah melarang, ada musnad yang menguatkan dia dari jalan yang lain. Oh, ini mursal, walaupun ucapan Sa'id Musayyab diterima, dikatakan hujjah. Faham? Jelas Baroni, ya? Anggaplah suatu mursal. Kalau seandainya dia memang mursal, memang kita katakan hadisnya memang mursal, tapi dikuatkan dengan musnad dari jalan yang lain, atau dikuatkan juga dengan fatwa a'immah atau yang lainnya tadi, nah bisa dikatakan hujjah. Jadi intinya juga tidak diterima secara mutlak, ya. Nah, ketika ada fatwa dari a'immah, ya, terus juga ada indikasi-indikasi yang lain tadi kan, itu kan menunjukkan sesuatu yang masyhur, satu amal, ya, di kalangan salaf. Kalau tidak ada di hadis, tapi itu merupakan amal di kalangan mereka, ini saja sudah menunjukkan apa? Hujjah, ya. Digolongkan apa? Ijma' kadang, ijma' sukuti, la yukhalifu ahadun minas sahabi, ya. Apalagi ini di kalangan tabi'in, apalagi tabi'in kemudian masih ada sahabat-sahabat yang hidup. Disebutkan di ta'liq, lidza qala Syafi'i fa amma min ba'di kibari tabi'in alladzina kathurat musyahadatum li ba'di ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fala a'lam minhum wahidan yaqbal mursalahu li umurin. Adapun setelah kibarut tabi'in, itu kibarut tabi'in itu orang-orang yang banyak menyaksikan apa? Sahabat Nabi. Setelah kibarut tabi'in berarti apa? Awsatut tabi'in sama sigharut tabi'in. Kata Imam Syafi'i, fala a'lam minhum wahidan yaqbal mursalahu. Aku tidak mengetahui ada seorang ulama yang menerima mursalnya. Kenapa? Annahum asyaddu tajawuzan fima yarwuna anhu. Terlalu apa? Tajawuz. Tajawuz itu apa? Bermudah-mudahan lah, ya. Tidak selektif gitu loh. Yang kedua,
Al-akhar annahum yujad alaihi adalah ilfi ma arsalu bi dha'fin makhrajihi. Ada indikasi-indikasi yang menyebutkan apa? Lemahnya makhrajnya dia. Kemudian yang lain alasannya kasratul ihala kana amkan lil wahm wa dha'ufa man yaqbal anhu. Itu beberapa keterangan ya. Banyak ihala itu pengalian yang kana amkan lil wahm, yang lebih pengalian yang lebih menetapkan kewahaman, kekeliruan dan kelemahan orang yang diterima darinya tadi. Itu berkaitan dengan mursal. Wallahu ta'ala alam shawab. Intinya mursal digolongkan hadis dhaif. Ya. Mursal yang jadi pembahasan di kalangan para ulama, mursal kibarut tabi'in. Ya. Ada rincian di kalangan para ulama, fuqaha mengatakan diterima hujjah. Adapun mayoritas para ulama mereka mengatakan ahlul hadis mereka mengatakan dirinci sebagaimana rincian yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wallahu alam. Fan ahlul hadis ya, kita lebih condong ke yang disebutkan oleh para ulama ahlul hadis dengan cara merinci ya, dengan syarat yang dipenuhi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kalau seandainya ada yang berhujjah dengan mursal dan sebagaimana fuqaha ya bab ijtihadiyah, dan di sini bisa menjadi sebab juga terkadang ikhtilaf dalam penetapan hukum fikih. Wallahu taala alam.